Saya bukan dari keluarga yang istilahnya dari kecil biasa berdoa bersama gitu ya. Beda kalau teman saya kan yang jadi suster karena mereka tiap malam sudah rajin berdoa bersama keluarganya gitu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Suster, selama menjadi seorang biarawati, apa pengalaman yang paling berkesan yang suster alami? Bisa diceritakan ke kita? Oke, pengalaman hampir semua pengalaman berkesan, tetapi bagi saya yang sangat berkesan itu adalah masa dari aspiran menuju postulan. Dan aspiran itu saya merasa ada sebuah pembalikan tata nilai. Seperti yang saya katakan tadi, saya bukan dari keluarga yang istilahnya dari kecil biasa berdoa bersama gitu ya. Beda kalau teman saya kan yang jadi suster karena mereka tiap malam sudah rajin berdoa bersama keluarganya gitu. Nah, di sini saya merasa ada pembalikan tata nilai adalah ketika apa yang saya lakukan ini kok saya nggak bisa di biara, bener, karena saya yang biasa hidup mandiri gitu ya, apa-apa saya putuskan sendiri, saya yang ya katakanlah tanda kutip gimana ya kalau mengatakan nakalnya kelewat gitu ya, apa sih yang enggak gitu kan ya, berkelahi iya, rokok iya, dugem iya, segala macam iya gitu. Lalu saya di biara, perkara mau pergi aja harus pamit, hal kecil harus diomong, rasanya kayak merasa ya kini amat hidup di biara, saya nggak bisa deh kayaknya gitu kan. Terus saya merasa begitu menemukan diri saya itu jelek banget. Teman-teman saya itu, pokoknya yang saya lakukan tuh selalu salah. Teman saya itu makan aja, kan di biara itu kan diajari ya segala macam hal kecil. Teman saya itu nggak pernah, ya pernah tapi jarang ditegur, jangan dimarah, karena mereka sudah hidupnya udah istilahnya kalau orang Jawa itu dalan gitu ya. Sementara saya itu enggak, istilahnya saya itu tanah berbatu yang harus dicangkul dulu sampai menemukan tanah yang bagus, kemudian baru ditanam. Teman saya sudah bagus, tinggal dirapiin dikit gitu ya. Saya merasa sampai, aduh Tuhan, ini bener kayaknya bukan panggilan saya, tetapi saya bilang sama Tuhan, kalau memang saya diizinkan boleh, saya akan bersamamu dengan segala adanya saya untuk terus dalam panggilan ini gitu. Maka saya merasa masa aspiran sampai postulan itu sangat berat, tertatih-tatih. Dan yang menguatkan saya, bapak saya itu mengatakan gini, Allah, anaknya tukang judi, tukang rokok, tukang masuk keluar penjara, kok mau jadi suster, apa ya bisa gitu. Nah, itu buat saya kekuatan, dimana saya kayak kalau setiap kali mau pulang itu, waduh, nanti bapakku, kata-kata bapakku beneran ini kayak ini bapakku menang nih gitu. Jadi kata-kata itu gitu, kalau diragukan orang mah bagi saya udahlah, karena memang orang lain ya wajar kalau melakukan begitu. Tapi bapak saya ini jadi kayak ada sebuah cambukan tapi juga motivasi. Pernah beberapa kali saya mau pulang, tapi setiap kali mau pulang, kata-kata bapak saya itu selalu begitu. Saya lulus novis, bapak saya datang masih, alah baru juga lulus novis, nanti juga lihat aja, ntar lagi pulang gitu. Waduh ini kok gini-gini gitu. Nah, tetapi bahwa masa di mana aspiran yang saya merasa berat, lalu saya bukan mencoba, tetapi Tuhan ini adaku, saya akan menyerahkan segalanya gitu ya. Saya mau terbuka, dibentuk, sakit pasti, terbuka untuk kamu apakanlah Tuhan, silahkan gitu. Nah ternyata puji Tuhan ya, Tuhan mendengarkan persembahan saya untuk akhirnya dengan segala adanya saya puji Tuhan sampai sekarang gitu. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saya masih ingat rasanya, oh ya, berat sekali untuk saya waktu itu gitu. Puji Tuhan Yesus. Suster, selama menjadi seorang biarawati dari kongregasi Suster FSGM, apa suka dan duka yang suster alami? Nah ini, suka, ini versi saya loh ya, karena setiap orang pasti punya suka dan duka berbeda. Sukanya bahwa saya yang dari kampung gitu, menjadi seorang suster, menjadi berkat untuk saya pribadi, artinya bahwa saya menemukan banyak keajaiban yang saya katakan yang tidak pernah saya pikirkan.
Artinya saya bisa pergi kemana saja yang tanpa saya pikirkan, yang tidak pernah saya rencanakan karena tugas perutusan saya sebagai seorang suster. Kalau saya nggak jadi suster, kemungkinan kecil saya bisa ke sana, ke sini, kecuali kalau saya jadi orang kaya yang bisa atau gimana, itu pun juga saya pikir tidak seperti menjadi seorang suster. Artinya saya bisa lepas bebas. Suster Okta besok tugas ke sana, berangkat ya. Suster Okta besok ke sana. Dan ketika berangkat melaksanakan tugas itu, saya berjumpa dengan banyak orang-orang baru yang pada akhirnya menjadi saudara dan sahabat saya. Kalau seandainya saya tidak jadi suster, seperti Kak Putra Biri, belum tentu kenal saya juga. Tetapi dalam situasi seperti ini, saya bersyukuri bahwa saya berjumpa dengan orang-orang baru yang mungkin hanya ketemu virtual, bahkan atau mungkin benar-benar ketika saya berkarya di pedalaman atau dimanapun, saya menemukan orang-orang yang sungguh baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini dirasakan oleh keluarga saya, puji Tuhan sampai sekarang. Jadi bapak saya itu dulu selain pejudi, perokok, pemabuk, keluar masuk rumah sakit, bapak saya punya sakit yang parah banget ya, parah banget. Setiap 2 minggu sekali itu masuk rumah sakit, nanti 2 minggu di rumah, nanti sakit lagi, itu bertahun-tahun karena gaya hidupnya yang perokok, pejudi, minum, pokoknya gitu. Tapi kata mereka, saya juga nggak tahu, tapi ya puji Tuhan, semenjak saya jadi suster tuh kayak sakitnya ya memang sih, bahwa berobat jalan, tapi kan itu usaha dan berdoa. Tetapi akhirnya juga mereka mengatakan semenjak Mbak jadi suster itu kok puji Tuhan Bapak itu sembuh. Ya itu sih, itu harap mereka ya. Tapi saya juga mensyukuri bahwa saya selalu berdoa, Tuhan ketika saya jadi suster itu kan tidak segampang di rumah yang bisa selalu pulang segala macam gitu ya. Lalu tolong jaga mereka, beri mereka semua kesehatan, dan puji Tuhan di saat mereka makin tua, makin sepuh tuh selalu sehat. Dan harapan kita sebagai seorang anak yang namanya keluarga gitu kan, melihat mereka rukun. Kalau waktu saya muda tuh kecil itu kan lalu melihat mereka berantem terus, piring melayang, kursi melayang segala macam gitu. Nah tapi dalam perjalanan waktu setelah pertobatan itu mereka makin sehat gitu kan, itu juga. Dan sukanya lagi banyak hal-hal baru, kesempatan-kesempatan baru yang diberikan kepada saya yang ternyata mengembangkan talenta saya, mengembangkan mengembangkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya tahu gitu, tapi rupanya itu dilihat oleh pemimpin lalu dikembangkan dan diberikan kesempatan. Itu dukanya versi saya. Menjadi seorang suster bagi saya itu menjadi berat ketika hidup bersama dan kerjasama itu kita menemukan gini ya, kan kebahagiaan kita jadi suster itu ketika ada dalam komunitas ya. Artinya kan selain bahwa kita menghayati hidup panggilan kita, itu pasti sumber kegembiraan kita itu berasal dari kita sendiri. Bagaimana saya persatuan kita dengan Tuhan gitu ya, lewat doa, ekaristi segala macam. Tetapi tidak dipungkiri bahwa komunitas itu seperti sebuah keluarga. Kalau di komunitas hangat, di tempat karya juga nyaman, kita bahagia dong, gitu kan. Tetapi kalau dalam komunitas atau dalam karya kita menemukan gesekan-gesekan, dan itu terus ditambah lagi tugas perutusan yang tidak gampang, tugas perutusan yang saya sendiri tidak suka, istilahnya sudah saya tugas perutusan yang tidak suka, tetapi karena tanda kutip menjalani ketaatan maka saya laksanakan. Menemukan tantangan di dalam kerjasama, tambah di dalam biara merasa tidak hangat, dalam tanda kutip tidak hangatnya bisa jadi banyak hal, mungkin pribadi-pribadi yang ya namanya hidup bersama bukan seperti keluarga yang gue cinta lu cinta sama gue, ayo kita hidup bersama. Di biara kan tidak, bahwa dari mana-mana kita karena ingin mengikuti Tuhan Yesus maka kita hidup tinggal dalam satu komunitas. Ini kan latar belakang dari segala macam budaya, ras, suku, itu kan tidak gampang menyatukan. Nah, hal-hal itu yang buat saya berat, artinya duka kadang-kadang loh ya, duka. Karena bagi saya benar, kebahagiaan itu selain dari diri saya sendiri menciptakan, juga didukung oleh lingkungan. Artinya begini, maka hal inilah yang buat saya kalau ada suster pulang, kontribusi saya sampai dia pulang selama ini apa? Itu yang refleksi saya. Jangan-jangan sebagai salah satu anggota keluarga, saya tidak menciptakan rasa hangat. Pulang, mungkin dia udah di tempat kerja susah, sulit, tiba-tiba kita
nggak menyapa atau menambah beban dengan wajahnya yang kita merasa paling berat. Lalu, nah itu hal seperti itu yang buat saya tidak gampang dalam ya kalau menemukan gesekan-gesekan dalam hidup bersama, kerjasama terus menerus dan tidak gampang diatasi, karena bagaimanapun kerjasama itu kan kadang menemukan orang yang gampang atau tidak, mungkin ide-ide kita sebenarnya bertentangan dengan dia, lalu sulit untuk menemukan kesepakatan, sementara karya harus berjalan gitu kan. Nah hal-hal ini yang kadang menimbulkan duka, tetapi tidak selalu ya, tinggal kita mensikapi itu. Iya, Suster. Dalam perjalanan waktu, kongregasi melihat bahwa sebagai seorang suster juga butuh untuk bermedia dalam artian pewartaan lewat